Jika selama ini kita tidak mudah untuk meraih sesuatu, hidup terasa tidak mudah. Jawabannya karena selama ini kita tidak masuk ke level alam bawah sadar. Kita hanya masuk ke level alam nyata. Kita bertahan di level alam nyata kita dan meyakini bahwa hidup ya memang seperti itu dan tidak mudah diubah. Kita bertahan di kehidupan realita kita. Padahal semua bisa diubah. Tuhan mengizinkan hal itu. Rezeki bisa sangat-sangat berlimpah. Apapun yang ada dalam benak kita bisa terwujud, seakan dimanja oleh Tuhan. Syaratnya tentu saja masuk ke dalam dunia alam bawah sadar. Dunia yang tak terlihat namun dapat menentukan kualitas kehidupan atau nasib kita. Alam bawah sadar yaitu alam pikiran, perasaan, dan spiritual. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa nasib kita merupakan ujung dari apa yang ada dalam diri kita. Nasib kita tercipta karena karakter. Karakter diciptakan dari kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Semua tindakan pasti diilhami oleh pikiran. Pikiran dikendalikan oleh perasaan, dan perasaan bergantung pada spiritual. Maka mengubah nasib bisa dilakukan tanpa terlebih dulu mengubah karakter, kebiasaan, atau tindakan. Fokus saja pada dunia alam bawah sadar, yaitu pikiran, perasaan, dan spiritual. Ketika kita mampu mengubah ketiga hal tersebut, maka yang terjadi adalah perubahan nasib yang spontan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada jiwa mereka." Coba kita perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menggaransi bahwa nasib bisa diubah menjadi nasib yang jauh lebih baik, dengan syarat yaitu ubah dulu apa yang ada dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan untuk mengubah tindakan, untuk mengubah kebiasaan, atau mengubah karakter. Langsung lompat kepada jiwa. Jiwa itu tidak terlihat. Itulah pikiran, perasaan, dan spiritual. Nah, pada video-video kita sebelumnya di playlist Positive Thinking, kita telah menuntaskan satu kode rahasia pertama, yaitu alam pikiran. Dari penjelasan panjang di playlist Positive Thinking, maka kita menemukan kesimpulan beberapa prinsip Positive Thinking. 1. Kita berpikir 60.000 kali setiap hari. Setiap pikiran adalah doa, dan setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang positif maupun yang negatif. Sesuai hadis Nabi, "Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku." 2. Ada perbedaan antara ingin dengan fokus. Keinginan kita tidak otomatis menjadi fokus yang ada di pikiran. Sementara yang difrekuensikan adalah yang difokuskan. Fokus tidak mengenal kata tidak dan tidak membedakan orang lain atau diri sendiri. 3. Dengan melatih fokus yang baik-baik saja akan membuat frekuensi pikiran kita memancarkan energi positif. Ini sesuai dengan ilmu Law of Projection. Maka, apa yang ada dalam pikiran otomatis mewujud menjadi nasib kita. 4. Fakta sudah tidak penting bagi kita. Yang paling penting adalah respons kita terhadap fakta. Fakta apapun yang terhidang, baik itu positif atau tidak positif, respons pikiran harus tetap berada di positif. Katakan bagus itu atas setiap fakta yang ada, maka kebagusan itulah yang akan terjadi. 5. Dampak berbaik sangka pada kehidupan pribadi akhirnya akan lebih mudah bersyukur, melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, mengenal hakikat, dan mengundang keberuntungan. 6. Dampak berbaik sangka pada kehidupan sosial akan meningkatkan rasa percaya,
saling mendukung, saling bekerja sama, saling terbuka, dan tercipta performa terbaik. 7. Ketika fokus kita adalah fokus yang baik, maka harapan apapun yang tumbuh di atasnya bisa dengan mudah terwujud. Terkadang harapan yang tak terpikirkan sekalipun bisa terwujud. Itu yang sering disebut sebagai keajaiban. Saran saya, mari kita terapkan ilmu ini di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengulang-ulang kembali pembahasan mengenai kode rahasia pertama ini. Semuanya saya rangkum di playlist Positive Thinking. Salam perubahan ke arah yang lebih baik.